a matter that was already understood in different ways in the first millennium. So the Ravenna statement concludes: primacy at all levels is a practice firmly grounded in the canonical tradition of the Church. While the fact of primacy at the universal level is accepted by both East and West, there are differences of understanding with regard to the manner in which it is to be exercised, and also with regard to its scriptural and theological foundations. So Ravenna reserved for the future the question, how is the primacy of the Pope to be described? But while it did not explicitly answer the question, what kind of primacy, the Ravenna Gathering offers us a precious clue. It quotes Apostolic Canon 34. Now, the Apostolic Canons were not, in fact, written by the Apostles. They date from the late 4th century in their present form. And the 34th Apostolic Canon has immense importance in the Orthodox understanding of the Church. It constitutes, says Metropolitan John Zizioulas, nothing less than the golden rule of the theology of primacy. And this is what the 34th Apostolic Canon says. I'm sure some of the Orthodox clergy present know this canon by heart. No doubt some of them repeat it every night before they go to sleep. But it's less well known in the Latin West. The bishops of each province, it says, must recognize the one who is first among them and consider him to be their head, and not do anything important without his consent. Each bishop may only do what concerns his own diocese and its dependent territories. But the first cannot do anything without the consent of all. For in this way concord will prevail, and God will be praised through the Lord in the Holy Spirit. Oke, sampai di sini dulu Icu ya. Oke, silakan Cu. Ya, agak panjang tadi. Hmm. Tapi dari video itu kan sepintas kita bisa melihat begitu. Iya. Bagaimana dalam pertemuan Ravenna itu kedua belah pihak baik dari Gereja Katolik dan Ortodoks Timur itu mereka mengakui bahwa perlu ada primasi. Ya. Dan itu sudah ditarik ke belakang secara sejarah. Abad pertama memang sudah seperti itu gitu adanya. Dan tinggal nanti yang perlu diperdalam dalam pertemuan-pertemuan berikut. Tapi sayangnya belum ada pertemuan lanjutan ya setelah Ravenna itu dan sekarang ini. Bagaimana posisi primasi itu. Tapi secara garis besar gambarannya itu Ortodoks juga memiliki sistem primasi di bagian-bagian akhir kita bisa melihat itu. Bagaimana misalkan uskup ada semacam sistem kayak metropolitan begitu. Nah, itu kan menunjukkan primasi. Terus, intinya mereka mengakui primasi universal itu ada pada uskup Roma begitu. Iya. Dan ini adalah fakta yang harusnya dilihat oleh teman-teman di Indonesia Gereja Ortodoks khususnya GGOC ya. Tapi GGOC itu kan bukan bagian dari karena dianggap heresi. Bukan heresi ya, dianggap skismatik, maaf. Dianggap skismatik ya. Jadi
ya seperti itu. Coba kalau kita lihat pentarki-pentarki utama seperti Konstantinopel Hmm. atau yang lain gitu, itu mereka mengakui tentang eh, apa namanya keutamaan apa Keutamaan uskup Uskup Roma Roma. begitu ya, Mm-mm. paus gitu ya. Seperti itu sih. Itu Siap. gambaran. Jadi sudah semakin tergambar begitu. Jadi bagaimana ada dasar biblisnya, sejarahnya seperti apa dan fakta bahwa ini pengakuan pernyataan dari uskup Metropolitan Ortodoks ya di Amerika Hmm. Serikat, Callistus Ware, yang baru-baru ini meninggal dunia belum lama ini. Mm-mm. Nah, dia menjelaskan di video itu bahwa dalam pertemuan Ravenna sudah ada persetujuan, pernyataan menyetujui bahwa memang ada apa namanya primasi dari uskup Roma begitu. Seperti Ya. itu. Jadi Oke. tadi ada juga dikutip pernyataan dari ada Metropolitan Ortodoks juga ya. Ya. Tanpa adanya primasi tidak ada namanya gereja yang gereja sinodal begitu. Iya. Seperti itu. Makanya tadi kan Kayak dibedakan gitu. ada 3 tingkatan ya cuy ya. Gitu kan ada Iya, betul, betul. yang paling tinggi itu cuman memang yang paling tinggi ini yang ketiga ini ada sebagian kalangan yang tidak mau mengakui kan kurang lebih begitu tadi Iya, kata-katanya. iya, iya. Tidak mengakui, tapi ternyata setelah ditarik ke belakang, mereka sama-sama merenungkan sejarah segala macam. Ya, mereka menemukan memang fakta itu memang ada begitu Iya. di sejarah abad-abad pertama gereja itu bisa terlihat semua. Tadi Mm-mm. juga contoh yang saya baca yang sebelum konsili Efesus pun juga Mm-mm. juga menunjukkan bahwa ada keutamaan-keutamaan dari uskup Roma gitu sehingga itulah yang harus kalau menurut saya harus dipikirkan secara matang oleh orang-orang Kristen non Katolik ya Mm-mm. seperti itu. Hmm. Betul sekali cu. Ini saya juga mau sedikit nambahin ini berkaitan dengan Oke, pernyataan silakan. Bapak Patriark tadi gitu ya. Jadi saya teringat dengan tulisan daripada Santo Irenaeus dari Lyon ya. Dalam buku Against Heresisnya itu juga dikatakan kan seperti ini ya. Ini tradisi yang diperoleh dari para rasul dari gereja yang paling besar, paling tua, paling dikenal secara universal didirikan di Roma oleh dua rasul termulia tadi yang sudah sempat dibaca juga yang diturunkan kepada zaman kita dengan suksesi para uskup sebab adalah hal yang terpenting bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja ini. Nah, ini kan kalau dalam bahasa apa sononya ya gitu atau disebut dengan bahasa Latinnya gitu convenie gitu ya. Harus setuju tuh mungkin ada yang mau mengartikan lain gitu ya harus apa ya satu convenie gitu atau satu apa ya namanya ya satu konsili lah gitu loh dengan ini baru abis itu bisa disahkan segala-galanya gitu kan karena otoritasnya yang mengatasi semua yaitu semua umat beriman dimanapun sebagaimana tradisi yang dilestarikan terus oleh orang-orang tersebut yang ada di mana-mana gitu. Kurang lebih begitu sih. Ada yang mengartikan harus setuju dengan ini tuh kalau dalam bahasa aslinya itu convenie katanya. Convenie saya ingat apa namanya konsili itu convenie kan. Jadi kenapa harus ada Roma di dalamnya? Berarti kan memang di sini mau menunjukkan bahwa gereja Roma itu sebagai pusat kan. Tidak adanya gereja Roma berarti ya tidak ada konsili di situ. Paling hanya sifatnya sinode ya gitu teman-teman. Ya, semakin diperjelas lagi dengan hal ini. Oke, mungkin Pak Jack Separuh mau berpendapat, silahkan. Atau mau bertanya atau bagaimana, silahkan Pak. Ya, makasih Bapak-Bapak. Eh, saya mungkin banyak kekurangan ya, karena selain baru saja minum obat gitu, Hmm, kemudian terlambat datang ya. dan berusaha sekuat tenaga untuk mengerti. Gitu. Tapi tadi udah jelaskan judulnya gitu ya. Hmm, Jadi nanti kalau melenceng atau bagaimana langsung dipotong itu seizin saya supaya nggak terlalu membuang waktu begitu ya. siap. Uh, ya, izin share screen dulu ya. Silakan Pak. Nah, Ya, sip. Langsung muncul. oke, udah maksimal di situ ya. Maksimal. Sip.
Ya, jadi tadi saya sempat dengarkan bahwa semua pendapat tadi luar biasa ya. Saya semakin yakin bahwa pengetahuan saya jauh di bawah kawan-kawan semua gitu sekarang. Benar, Ah, benar. ini kita coba sharing aja Pak RT. Ya, nggak apa-apa. Itu juga pengakuan jujur ya yang nggak bisa saya tutupi begitu. Hmm. Jadi makanya referensi itu pun saya nggak terlalu banyak dari hal-hal yang sifatnya sudah umum seperti di Katolisitas gitu. Sedangkan tadi kawan-kawan banyak mencuplik, mengutip kalimat-kalimat dari Bapak Gereja yang sudah lama saya tinggalkan hal itu. Nah, makanya jadi pertama sebelum itu saya berpikir begini Bapak. Ketika melihat kenyataan ya kita ada tiga masa ya. Pertama Kristen masih dalam wujud Kristen perdana dipimpin para rasul. Kemudian diteruskan oleh penggantinya sana sini disebut berbeda sama tahu sendiri. Pak RT, mohon maaf, mungkin suaranya agak lebih dekat atau bagaimana itu? Soalnya agak jauh dekat gitu tadi. Oh gitu. Eh, Ah, sekarang oke, sudah. oke. Ya, saya ulangi ya bahwa maaf agak batuk. Ya. Pengertian pertama kita harus menyadari bahwa sejak eh, kitab suci ditulis gitu bahwa fakta para rasul itulah para pemimpin sejak awal ya. Jadi anggap bahwa ada satu rasul di Roma dan 11 plus satu di tempat lain gitu. Walaupun kita tahu tidak ke 11-11-nya membuat kepatriarkan Hmm. atau keuskupan. Nah, kemudian pada masa berikut yaitu peristiwa skismatik, masalah filioque yang tidak disepakati. Kemudian yang ketiga, masalah reformasi atau revolusi Martin Luther. Hmm. Nah, di sini saya memberikan sedikit ruang lingkupnya dulu, batasannya ya. Bahwa ketika bicara tentang primat, melibatkan para protestan, saya tidak setuju. Hmm. Bagaimanapun kita tarik bahwa mereka adalah heresi dari kita, Hmm. ya, atau skismatik boleh. Tetapi artinya sumber utama yaitu tetap kekatolikan Latin. Nah, makanya kalau Protestan sekarang mempunyai banyak pendapat interpretasi dari kitab suci, ya boleh-boleh saja sebagai bidat.